history, misteri. Mari kita bahas kejadiannya. Boen Siong alias Engkoh Bun yang berusia 64 tahun. Dia tinggal di Parakan, Temanggung. Pria itu berprofesi sebagai pengusaha tembakau. Hal yang biasa, sebab Temanggung dikenal sebagai daerah penghasil tembakau di Jawa Tengah. Selain berprofesi sebagai pengusaha tembakau, Koh Bun juga dikenal sebagai penjual pupuk tanaman. Koh Bun pernah menikah tahun 94 dengan seorang wanita asal Salatiga. Pernikahan itu dikaruniai 2 anak, namun tidak bertahan lama karena keduanya bercerai. Tahun 2009, sang mantan istri meninggal karena sakit. Dan pada tahun yang sama, Koh Bun menikah dengan Nur Tafiah, seorang wanita asal Singkawang, Kalimantan Barat. Beda usia mereka cukup jauh, lebih dari 30 tahun. Pernikahan itu dikaruniai seorang anak. Koh Bun dikenal baik dengan sang istri Nur Tafiah. Banyak hal yang dipercayakan kepada Nur. Bahkan, ATM-nya juga dipegang oleh Nur. Sehari-hari Nur juga mengetahui soal keuangan dan transaksi bisnis yang dilakukan Koh Bun dalam usaha jual beli tembakau. Koh Bun memiliki seorang sekretaris bernama Ayu yang mulai bekerja padanya tahun 2015 hingga kemudian berhenti di tahun 2017. Sehari-hari tugas Ayu membantu Koh Bun dalam mencatat dan membayar pembelian tembakau dari para petani. Selain memiliki hubungan baik dengan sang bos Koh Bun, Ayu juga berteman baik dengan Nur Tafiah, istri bos. Nur Tafiah kerap datang main ke rumah orang tua Ayu. Saat itu, Ayu memang masih tinggal dengan orang tuanya. Di tahun 2015, saat Nur Tafiah berkunjung ke rumah Ayu, pada saat yang sama, seorang pria, teman ayah Ayu, juga sedang bertamu. Ayu pun memperkenalkan Nur kepada pria itu. Si pria sudah menikah. Namanya Permadi Dian Wicaksono, seorang brigadir polisi. Dia kos seorang diri di kawasan Banyu Urip, Temanggung. Sedangkan istri dan anaknya tinggal di Klaten. Waktu pun bergulir. Pada tahun 2016, Permadi menghubungi Ayu. Pria itu ingin meminjam uang kepada Ayu dengan jaminan HP miliknya. Ayu menolak karena tidak punya uang. Kalau begitu, coba tawarkan kepada istri bosmu, Nur Tafiah, usul Permadi. Ayu pun menyampaikan hal itu kepada Nur. "Enci, Permadi mau menggadaikan HP 2 juta. Katanya akan dibayar dalam 1 bulan. Nur Tafiah setuju, lalu memberikan uang 2 juta kepada Permadi lewat Ayu. Sementara HP Permadi dipegang Nur sebagai jaminan. Sebulan pun berlalu, sudah jatuh tempo. Lewat Ayu, Permadi menitipkan bayaran kepada Nur, tapi hanya 1 juta. Bukan 2 juta seperti yang sebelumnya dijanjikan. Ayu menyampaikan hal itu kepada Nur. Permadi bilang, "Masih kurang 1 juta lagi, Ci," katanya. "Oh iya, tidak apa-apa." Nur memaklumi. Untuk urusan pembayaran selanjutnya, agar lebih gampang berkomunikasi, Permadi meminta nomor HP Nur kepada Ayu. Ayu memberikan, setelah terlebih dahulu meminta izin kepada sang nyonya. Sejak itu, Permadi dan Nur Tafiah mulai berhubungan lewat HP. Awalnya biasa saja, lama-lama jadi istimewa. Keduanya menjalin asmara. Setiap minggu, Nur mengunjungi sang Brikpol 2 hingga 3 kali di kosnya di kawasan Banyu Urip. Asmara mereka semakin membara. Keduanya sudah kebelet. Apalagi selama ini Brikpol Permadi merasa pernikahannya sudah tidak bahagia. Meskipun Nur Tafiah tidak punya masalah dalam pernikahannya, tampaknya juga kesemsem berat dengan sang Brikpol yang usianya jauh lebih muda dari suaminya. Keduanya sempat ingin menikah siri di akhir 2018, tapi diurungkan. Nur Tafiah takut karena dirinya masih status istri orang. Untuk minta cerai kepada Koh Bun, Nur tidak berani. Soalnya dia tahu nanti anaknya akan diambil Koh Bun. Selagi masih ada penghalang, hubungan asmara antara sang Brikpol dan Nur Tafiah tidak akan mulus. Padahal mereka sudah ingin menikah. Satu-satunya cara adalah melenyapkan si penghalang. Koh Bun harus disingkirkan selamanya dari muka bumi. Caranya santet. Nur memberikan 10 juta rupiah kepada Brikpol Permadi untuk biaya dukun. Pria itu yang mencari dukun santet. Konon, santet pun dilancarkan, tapi gagal. Koh Bun tetap hidup, tetap segar bugar. Keduanya tentu saja geram. Jika pakai kekuatan mistik gagal, maka tidak ada jalan lain. Harus dipakai kekuatan fisik yang sebenar-benarnya. Tapi, Permadi dan Nur tidak ingin tangan mereka kotor oleh aksi keji. Keduanya kemudian sepakat menyewa jasa pembunuh bayaran. Permadi yang bertugas mencari. Pria itu pun menghubungi kenalannya, Wiji Indarto, seorang buruh bangunan. Saat keduanya bertemu di kos Permadi di Banyu Urip, sang Brikpol belak-belakan mengatakan mencari orang untuk menghabisi seorang pria dengan imbalan 25 hingga 30 juta rupiah. Wiji langsung menyanggupi dengan syarat Permadi harus menyediakan kendaraan untuk mempermudah pergerakannya. Permadi pun menyewa mobil Xenia seharga 3 juta rupiah per minggu. Untuk memuluskan rencana,
Wiji harus mendapatkan briefing langsung dari Nurtavia bersama Permadi. Dia bertemu Nur di sebuah restoran. Ini adalah pertama kali Wiji bertemu Nurtavia. Wanita itu menjelaskan cara tepat menemui Kohbun adalah dengan berpura-pura membeli pupuk tanaman dari pria itu. Beres, kata Wiji. Tapi Wiji juga tidak mau melakukannya sendirian. Dia mengajak seorang teman bernama Rizal Ambon. Ketika mendengar rencana itu, si Ambon kaget dan segera menolak. Risikonya terlalu besar, katanya. Tapi kemudian Rizal alias Ambon berubah pikiran ketika dia sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu Wiji datang menjenguknya bersama Permadi. Permadi tampil sebagai dewa penyelamat dan membayar biaya perawatan si Ambon kurang lebih Rp900.000. Si Ambon pun bertekuk lutut dan sebagai balas budi, pria itu bersedia bersama Wiji menjadi eksekutor. Rencana sudah semakin matang. Lewat WA, Permadi mengirimkan foto, alamat dan nomor ponsel Kohbun kepada Wiji. Pada Selasa, 5 Maret 2019, Wiji mulai menjalankan aksinya. Dia menghubungi Kohbun melalui WA dan mengatakan ingin membeli pupuk untuk tanaman cabai. Datang saja ke rumah, saya di Jalan Kosasi, begitu balas Kohbun. Keesokan hari jam 12, Wiji menemui Kohbun supaya meyakinkan dia membeli pupuk tanaman total seharga Rp225.000 dengan memakai uang pemberian Permadi. 2 hari kemudian, 8 Maret, Wiji kembali menghubungi Kohbun. Koh, saya perlu 10 botol lagi pupuk cair. Dia meminta pupuk itu diantar ke rumahnya. Kohbun tentu bersedia. Dia tidak curiga, sebab sudah biasa baginya langsung mengantar pesanan pembeli dengan mobil pick-up-nya. Wiji menyampaikan kabar baik itu kepada Permadi, bahwa Kohbun telah berhasil dipancing keluar rumah dengan alasan mengantar pupuk tanaman. Selanjutnya Wiji harus menyiapkan tempat eksekusi. Dia pun meminjam rumah Agus Setio, temannya. Ketika bersama Permadi datang ke rumah Agus, Wiji mengenalkan bahwa Permadi adalah bosnya. Wiji bilang Permadi akan meminjamkan modal untuk usaha bawang merah bagi Agus, asalkan Agus meminjamkan rumahnya untuk tempat mengerjai seseorang. Agus pun setuju. Dan pada Selasa 12 Maret 2019, persiapan pun dilakukan. Wiji, Ambon, Agus, dan Permadi telah berkumpul di rumah Agus. Wiji telah membeli senjata pembunuh di Pasar Kliwon, sebuah gagang cangkul seharga Rp300.000. Sore pun tiba. Dengan mobil Xenia, Wiji dan Agus menjemput Kohbun yang sudah menunggu di pinggir jalan raya. Kohbun mengendarai mobil pick-up Suzuki warna hitam dengan membawa pupuk tanaman. Pria itu lalu mengikuti mobil yang dikemudikan Wiji. Dia tidak tahu ada maut di balik pemesanan pupuk itu. Setiba di rumah Agus, Kohbun menurunkan kardus berisi pupuk tanaman. Dia masuk ke ruang tamu dan meletakkan kardus-kardus itu di sana. Di ruang tamu sudah menunggu si Ambon yang berlagak jadi petani sambil duduk. Korban sempat mengobrol dengan pria itu, menjelaskan pemakaian pupuk cair. Sedangkan Permadi menunggu di ruangan lain. Beberapa saat kemudian, Wiji mengambil gagang cangkul. Dia menghantamkan benda itu sebanyak 3 kali ke kepala Kohbun yang sedang duduk. Tidak ada respon dramatis. Kohbun tetap duduk diam, namun kepalanya terkulai. Wiji dan Rizal alias Ambon segera mengangkut Kohbun dan menaruhnya di jok belakang Xenia. Ketika nadi Kohbun dicek tidak ada denyut, keduanya pun berangkat dengan mobil Xenia. Sementara itu Brigpol Permadi keluar dari persembunyiannya dan menyetir mobil pick-up milik Kohbun, menyusul mobil Xenia yang dikemudikan Wiji. Mereka bertemu di pinggir desa Tepusen. Wiji menyerahkan ponsel milik korban kepada Permadi. Setelah itu, mereka pun berpisah. Wiji dan Ambon menuju Candiroto mencari tempat pembuangan jasad Kohbun. Sedangkan Permadi menuju terminal Temanggung. Sesampai di perkebunan kopi di kawasan desa Sidorejo, Candiroto, Wiji menghentikan mobil. Dia dan Ambon membuang jasad Kohbun di semak-semak pinggir jalan, lantas mendorongnya hingga terguling ke bawah. Keduanya bergegas menuju terminal Temanggung. Di sana tengah malam, sekitar pukul 12.30, mereka bertemu. Permadi menyerahkan uang Rp1.500.000. Tidak perlu menunggu lama, Wiji dan Ambon segera memakai uang itu untuk bersenang-senang di kawasan wisata Sejuk Bandungan. Sorenya mereka kembali bertemu. Permadi memberi bayaran masing-masing 10 juta untuk Wiji dan Ambon. Aksi mereka masih berlanjut pada Jumat 15 Maret. Wiji yang mengendarai Xenia dan Permadi yang membawa mobil pick-up menuju Wonosobo. Sesampai di kawasan perkebunan Teh Tambi, Permadi memarkir pick-up milik Kohbun. Wiji lalu melepas plat nomor pick-up dan meninggalkannya dengan posisi terkunci. Kedua pria itu lalu pulang dengan mengendarai mobil Xenia. Sementara itu, sejak 12 Maret 2019, pukul 10.30 malam, Hendri, anak Kohbun sudah menunggu-nunggu papanya yang tidak pulang juga dari mengantar pupuk.
bersama pamannya yang adalah adik Koh Bun. Mereka menyisiri kawasan desa Ngimbrang mencari Koh Bun, namun Koh Bun tidak ditemukan. Mereka mencoba menelponnya berkali-kali, tapi tidak diangkat. Pesan WA juga tidak dibalas. Tapi mendadak dini hari pada 13 Maret 2019, akhirnya ada balasan WA Koh Bun ke ponsel Hendry anaknya. Koh Bun mengatakan ada sesuatu yang sedang dibicarakan panjang lebar. Hendry merasa pesan itu aneh. Lalu dia membalas, "Ini bukan papa. Jangan main-main." Tapi pesan Hendry itu tidak dibalas. Pamannya juga mendapatkan balasan WA dari nomor Koh Bun. Isinya, "Aku pusing, titip anak." Pamannya kemudian memancing, "Anak yang mana?" Tapi setelah itu tidak ada lagi balasan WA dari Koh Bun. Keluarga mulai curiga. Pesan WA itu bukan berasal dari Koh Bun karena gaya bahasanya sangat berbeda. Pada Rabu sore, 13 Maret 2019, pihak keluarga melaporkan hilangnya Koh Bun ke Polsek Parakan. Tapi karena yang bersangkutan belum hilang 24 jam, maka tidak dapat diproses. Sebenarnya pihak keluarga agak heran melihat kelakuan Nurtafia, istri Koh Bun. Saat mereka sibuk mencari keberadaan Koh Bun, mereka mendapatkan informasi wanita itu malah mencairkan cek senilai 120 juta rupiah. Pamannya juga selama ini agak curiga dengan Nurtafia, karena menurut ART, Nur kerap pergi seorang diri jika Koh Bun tidak di rumah. Selain itu, 2 bulan terakhir, Koh Bun juga pernah curhat padanya bahwa pengeluaran rumah tangga mereka semakin boros. Keluarga besar pun berkumpul menanyai Nurtafia sehubungan dengan hilangnya suaminya. Mereka langsung menyita HP wanita itu dan tampaklah foto-foto mesra Nurtafia dengan seorang pria berseragam polisi dengan tanda nama di dada, Permadi. Nurtafia tertangkap basah, tidak bisa berkelit. Dia mengaku pria itu adalah kekasihnya. Sudah 2 tahun dia berselingkuh dengan Brigpol Permadi. Keluarga terus mencecar mengapa mencairkan cek di bank. Nur bilang untuk dikirim ke keluarganya di Singkawang. Keluarga tidak percaya dan menanyakan bukti transfer. Nur tidak bisa memberikan. Ketika keluarga terus bertanya, akhirnya Nurtafia memberi jawaban bohong. Uang itu untuk Permadi, sebab pria itu memerasnya. Sementara itu polisi sudah mulai bergerak mencari keberadaan Koh Bun setelah 24 jam dinyatakan hilang. Diketahui, pria itu terakhir meninggalkan rumah dengan mengendarai pick-up Suzuki warna hitam pada 14 Maret. Sekitar 14 hari setelah dinyatakan hilang, polisi berhasil menemukan pickup itu terbengkalai di dekat kawasan kebun teh. Tapi di mana Koh Bun? Investigasi yang lebih dalam dilakukan berdasarkan masukan dari keluarga Koh Bun yang mencurigai Nurtafia. Polisi pun menginterogasi wanita itu dan menyita HP-nya. Di HP ditemukan foto-foto dan percakapan mesra antara Nur dan Brigpol Permadi. Kepada polisi, akhirnya Nur mengaku dia dan Permadi lah yang merencanakan pembunuhan Koh Bun. Polres Temanggung langsung bergerak menjemput Permadi yang saat itu sedang tugas piket di Polsek Ranggan. Ketika diinterogasi, yang bersangkutan mengaku dia dan Nurtafia adalah dalang pembunuhan. Mereka menyewa jasa Wiji Indarto dan Rizal alias Ambon untuk melenyapkan Koh Bun. Polisi pun meringkus Wiji dan Ambon, juga menahan Agus Setio, si pemilik rumah pembantaian. Wiji dan Ambon menunjukkan tempat pembuangan Koh Bun di desa Sidorejo, Candiroto, di kawasan kebun kopi. Akhirnya kurang lebih seminggu setelah Koh Bun menghilang, jasadnya berhasil ditemukan dalam kondisi sangat menyedihkan, telah rusak membusuk. Keluarga besar Koh Bun tidak menyangka tragedi yang menimpa Koh Bun diotaki oleh istrinya sendiri, Nurtafia, bersama selingkuhannya, Brigpol Permadi. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Temanggung, dan pada November 2019, hakim mengetuk palu Permadi Dian Wicaksono yang telah dicopot dari jabatannya bersama dengan Nurtafia dan Wiji Hindarto divonis 20 tahun penjara. Rizal Aryadi alias Ambon dianggap hanya sebagai pembantu, divonis 18 tahun penjara. Sedangkan Agus Setio yang telah meminjamkan rumahnya divonis 7 tahun penjara. Keluarga besar Koh Bun sangat kecewa dengan hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa yang dianggap tidak sebanding dengan perbuatan mereka yang terencana dan sadis. Keluarga berharap paling tidak para terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sesuai hukuman maksimal untuk pembunuhan berencana. Kesedihan dan pengkhianatan yang dirasakan keluarga besar Koh Bun tentu sangat dalam. Tidak terkira, dalam pembunuhan Koh Bun adalah sang istri, orang terdekatnya yang telah memakai uang Koh Bun untuk membiayai pembunuhan Koh Bun sendiri. Sekian, terima kasih.